welcome to my YouTube channel. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang anggaran operasional dari analisis pasar. Selanjutnya, sebelum ke materi, kami yang beranggotakan yang pertama dan Nurdianti, bagian materi biaya bahan baku, yang kedua ada Dandi Gustiar, bagian biaya tenaga kerja, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah saya sendiri, Depa Mardiana, bagian biaya overhead pabrik. Selamat menyaksikan. Halo, saya Nurdianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan komponen biaya yang terbesar dalam pembuatan produk jadi. Dalam perusahaan manufaktur, bahan baku diolah menjadi produk jadi dengan mengeluarkan biaya konversi. Bahan baku yang digunakan untuk produksi diklasifikasikan menjadi bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Untuk bahan baku langsung yaitu bahan yang digunakan untuk produksi yang dapat diidentifikasikan ke produk. Sedangkan bahan baku tidak langsung meliputi semua bahan yang bukan merupakan bahan baku. Nah, untuk selanjutnya di sini ada masalah yang berhubungan dengan bahan baku. Masalah yang berhubungan dengan bahan baku itu dibagi menjadi dua, yaitu sisa bahan atau scrap materials dan produk rusak atau spoiled goods. Untuk sisa bahan atau scrap material yaitu penguraian bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan baku tersebut. Sedangkan produk rusak atau spoiled goods merupakan jika bahan produksi rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan pesanan atau faktor luar biasa yang lain. Nah, untuk selanjutnya penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Yang pertama ada metode identifikasi khusus. Yang kedua ada metode masuk pertama dan keluar pertama. Ketiga, masuk terakhir keluar pertama. Keempat, metode rata-rata bergerak. Dan kelima, metode biaya standar. Dan yang terakhir, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Nah, selanjutnya di sini ada metode pencatatan biaya bahan baku. Yang pertama, metode persediaan fisik adalah cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produksinya dikumpulkan dalam metode harga proses tersebut. Yang kedua, metode mutasi. Persediaan adalah cocok digunakan dalam perusahaan yang harga pokok produksinya dikumpulkan dengan harga pokok pesanan. Nah, di sini ada contoh soal dan jawaban. Yang pertama ini diketahui sisa bahan 2000 kg ditaksir laku dijual 5000 per kilogram. Terjual 1250 kg. Atau bisa dihitung Rp 6000 per kilogram. Untuk metode yang pertama di sini ada penyerahan gudang persediaan sisa bahan 2000 dikali 5000 sama dengan 10 juta. Hasil penjualan sisa bahan 10 juta. Pencatatan sebagai BOP sesungguhnya kas atau piutang dagang 1250 dikali 6000 itu hasilnya 7.500.000. Untuk penyesuaian hasil penjualan sisa bahan 750 dikali 5000 sama dengan 3.750.000 rupiah. Penghasilan yang belum direalisasi berarti 3.750.000. Untuk menyesuaikan hasil yang dikreditkan terlalu kecil, persediaan sisa bahan sebesar 1.250.000. Hasil penjualan sisa bahan 1.250.000. Nah, untuk metode kedua diketahui sisa bahan 2000 kg ditaksir laku jual 5000 kg, terjual 1250 kg atau setara dengan 6000 kg. Penyelesaiannya di sini jurnal penyerahan barang ke gudang, persediaan sisa bahan 10 juta, penghasilan yang belum direalisasikan 10 juta, jurnal penjualan sisa bahan.
kas atau piutang dagang 7.500.000, hasil penjualan sisa bahan 7.500.000, penghasilan yang belum direalisasikan 6.250.000, persediaan sisa bahan 6.250.000. Nah, kesimpulannya di sini biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya bahan baku merupakan komponen biaya yang terbesar dalam pembuatan produk jadi. Dalam perusahaan manufaktur, biaya bahan baku diolah menjadi produk jadi dengan mengeluarkan biaya konversi. Sistem pembelian lokal bahan baku terdiri dari prosedur permintaan pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang di gudang, dan prosedur pencatatan utang. Dalam proses produksi terjadi sisa bahan, scrap materials, produk cacat defective good, dan produksi rusak spoiled goods. Mungkin cukup yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Selanjutnya ada penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Yang kesatu ada penggolongan menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang kedua ada penggolongan menurut kegiatan departemen perusahaan. Yang ketiga ada penggolongan menurut jenis pekerjaan. Yang ketiga adalah penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Selanjutnya ada perhitungan pencatatan gaji dan upah reguler. Akuntansi biaya dilakukan dengan 4 tahap pencatatan berikut ini. 1. Tahap pertama yaitu merekapitulasi dan mengelompokkan gaji dan upah karyawan berdasarkan fungsi pokok di dalam perusahaan. Yang kedua ada atas dasar daftar gaji dan upah tersebut. Yang ketiga adalah membayarkan gaji dan upah ke setiap karyawan. Yang keempat ada menyetorkan pajak penghasilan atau PPh karyawan ke kas negara. Selanjutnya ada biaya-biaya berhubungan dengan tenaga kerja. Yang ke-1 ada dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua ada dimasukkan sebagai unsur BOP. Yang ketiga ada dibebankan kepada pemesanan yang bersangkutan. Nah, di sini ada contoh soal dan jawaban. Misalkan seorang karyawan harus bekerja 40 jam per minggu. Upahnya 600 per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, misalnya 10 jam merupakan waktu menganggur dan sisanya digunakan untuk mengerjakan pesanan tertentu. Langsung saja ke perhitungan. BDP atau biaya tenaga kerja langsung seharga 18.000, 30 dikali 600. Lalu ada biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu 10 dikali 600 sama dengan 6.000, dan ada gaji dan upah seharga 24.000. Pencatatan BDP atau biaya tenaga kerja sesungguhnya 18.000, BOP sesungguhnya 6.000, gaji dan upah 24.000. Nah, di sini ada kesimpulan. Biaya tenaga kerja didefinisikan sebagai pembayaran kepada para pekerja yang didasarkan pada jam kerja atau atas dasar unit yang diproduksi. Istilah yang digunakan untuk biaya tenaga kerja ini adalah biaya tenaga kerja langsung atau untuk pembayaran yang dinamakan upah. Sasaran utama dalam pembayaran upah karyawan adalah menentukan pembayaran upah yang dilakukan untuk karyawan yang berhak menerima dari sebesar haknya pula. Beberapa masalah yang timbul dalam biaya tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada waktu menganggur, yang kedua ada shift premium, yang ketiga ada bonus, yang keempat ada cuti dan hari libur, yang kelima itu ada pekerjaan yang rusak, dan yang terakhir itu ada set up time. Nah, materi yang selanjutnya itu ada BOP atau biaya overhead pabrik. Apa sih itu BOP? Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ini untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok proses.
Biaya per head pabrik adalah semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ini untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok pesanan. Di sini ada tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik atau BOP yang tadi. Yang pertama itu ada mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Lalu yang kedua itu ada menentukan harga pokok produk secara lebih cepat. Yang ketiga itu ada mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat departemen di mana biaya dibebankan, dan yang terakhir itu ada sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Nah, di sini juga ada penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama itu ada pembebanan BOP atas dasar biaya sesungguhnya. Lalu yang kedua itu ada dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan metode harga pokok pesanan. Dan yang terakhir itu ada menyusun anggaran BOP. Nah, di sini ada contoh soal dan jawaban. PT Cahaya Mentari pada tahun 2010 memproduksi produk jadi sebanyak 120 unit. Bahan baku yang dibeli dari pemasok sebanyak 750 kg. Sedangkan yang digunakan dalam proses produksi sebanyak 700 kg. Dalam menghasilkan produk, ditetapkan standar kuantitas bahan baku sebanyak 6 kg atau unit dengan standar harga 2.150 per kilogram. Lalu ditentukan pula standar efisiensi tenaga kerja langsung 3 jam per unit dengan standar tarif upah seharga 2.400 per jam. Namun kenyataan yang terjadi harga bahan baku sesungguhnya hanya 2.100 per kilogram dengan jumlah jam tenaga kerja sesungguhnya selama 365.000 jam dengan tarif 2.500 per jam. Nah, di sini ada diminta carilah yang pertama selisih harga bahan baku, lalu yang kedua selisih kuantitas bahan baku, lalu yang ketiga selisih efisiensi tenaga kerja langsung, lalu yang keempat selisih tarif tenaga kerja langsung, dan yang terakhir itu ada jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus dibayar, serta pengalokasian selisih gaji dan upah dengan mengabaikan pajak atas gaji dan upah. Nah, di sini ada penyelesaian. Yang pertama, selisih harga bahan baku. Selisih harga sama dengan harga SSG dikurangi harga STD dikali kuantitas SSG sama dengan 2.100 dikurangi 2.150 dikali 750 sama dengan 37.500. Lalu yang kedua ada selisih kuantitas bahan baku. Selisih kuantitas sama dengan kuantitas SSG dikurangi kuantitas STD yang ditetapkan dikali harga STD sama dengan 700.000 dikurangi 6 dikali 120 dikali 2.150 sama dengan 43 juta laba. Lalu yang ketiga, selisih efisiensi jam tenaga kerja langsung. Selisih jam kerja sama dengan jam kerja SSG dikurangi jam kerja STD yang ditetapkan dikali tarif upah STD sama dengan 365 dikurangi 3 dikali 120 dikali 2.400 sama dengan 12 juta rugi. Nah, yang keempat, selisih tarif upah tenaga kerja langsung. Selisih tarif upah sama dengan tarif upah SSG dikurangi tarif upah STD dikali jam kerja SSG 2.500 dikurangi 2.400 dikali 365.000 sama dengan 36.500. Lalu yang kelima itu ada jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus dibayar. Gaji dan upah 2.500 dikali 365.000 sama dengan 912.500. Berbagai perkiraan hutang sama dengan 912.500. Jurnal untuk mengalokasikan gaji dan upah serta selisih-selisihnya. Barang dalam proses 360.000 dikali 2.400 sama dengan 864 juta. Selisih efisiensi TK atau tenaga kerja langsung seharga 12 juta selisih tarif tenaga langsung.
Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Biaya produk bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Sedangkan produk sampingan adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah, yang diproduksi bersama dengan produk yang lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Jadi, perbedaan produk bersama dengan produk sampingan didasarkan pada nilai jual relatifnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.